kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Koop bersama ITC Multifinance, mitra setia Anda. Nah, kita bakal bahas tentang sehat sebelum berangkat, peran medical check up dalam persiapan magang ke luar negeri. Makanya kita bahasnya sama tim dari ProMedica nih. Halo Ibu, halo Bu Dokter. Mungkin bisa dikenalin Ibu ke penonton Koop di rumah. Halo semuanya, saya Bu Yeti dari tim ProMedica. Ini Dokter Pilavia. Beliau adalah dokter kami yang meresum bagaimana caranya para peserta medical check up itu lolos dengan benar-benar sehat. Terima kasih. Mungkin dari dasar kali Bu, medical check up sendiri ini artinya apa gitu? Terangin Bu Dokter Pilavia. Yang dimaksud dari MCU ini. Medical check up MCU ya. Medical check up itu biasanya adalah suatu pemeriksaan ya. Dia pemeriksaan keseluruhan untuk seseorang peserta yang mau ke luar negeri ya. Kalau misalnya kita kan khususnya untuk peserta-peserta yang mau ke luar negeri, itu kita lihat secara fisik maupun biasanya mentalnya juga kena ya. Kita lihat apakah dia sesuai dengan kriteria yang yang kita syaratkan gitu ya, bisa masuk ke dalam suatu negara lain gitu ya di luar Indonesia atau enggak gitu. Jadi secara kriteria dia aman atau enggak gitu. Itu dari MCU sendiri gitu. Tapi syarat utamanya buat peserta ini biar berangkat ke luar negeri ini kayak gimana untuk kesehatannya mereka? Sebenarnya untuk syarat Selain keluar sehat negeri aja gitu. ya itu kan beberapa syaratnya dari beberapa negara juga beda-beda ya Mbak ya. Ada yang pengennya dia maksimal, kayak misalnya satu negara, contohlah negara Jepang sendiri, dia pengennya biasanya ya persyaratannya itu paling lengkap gitu, paling dari pertama adalah penyakit dulu. Dia nggak mau ada yang namanya penyakit menularnya itu secara infeksius gitu ya. Contohnya TBC gitu, dia nggak boleh tuh sama sekali. Itu pasti sudah langsung di blacklist ya, tidak jadi pergi tuh. Terus ada yang penyakit menular dari darah. Contohnya adalah HIV sama HBsAg atau hepatitis B, itu dia udah langsung di blacklist. Jadi kita memastikan si peserta tersebut sehat secara fisik maupun mental sehingga dia bisa kami berangkatkan gitu. Mungkin sedikit menambahkan, kalau untuk pemeriksaan medical check up biasanya itu dari pertama adalah pemeriksaan fisik dokter. Fisik dokter itu ada anamnesa. Jadi ada riwayat keluarga, terus hari itu juga peserta atau pasien sedang mengalami apa, contohnya lagi batuk atau pilek, itu harus ditulis karena kan akan menentukan di hasil. Terus yang kedua selain pemeriksaan fisik itu tadi anamnesa, terus ada juga riwayat pekerjaan sebelumnya. Ya, jadi contohnya, jadi contohnya itu apakah di komputer berapa lama, terus ya kebisingan apa tidak gitu kan, karena biasanya kalau yang mau magang itu ada yang sudah berpengalaman bekerja, karena kan di situ juga kan otomatis secara baik mental ataupun fisik harus benar-benar kelihatan dari anamnesa itu, dan misalnya ada keturunan nggak, dia diabetes atau misalnya dia TBC dan lain hal, itu harus ditulis benar-benar, harus jujur. Karena kan menentukan di saat pemeriksaan berikutnya. Selain pemeriksaan fisik, anamnesa, nanti ada pemeriksaan darah. Ya, kenapa harus ada pemeriksaan darah? Kalau secara anamnesa doang, itu tidak akan kelihatan. Sedangkan anggota kita, hasil itu akan dikatakan diagnosanya fit, itu setelah diambil darah. Di situ kan ada fungsi ginjal, kalau untuk LPK Cup ya, ada hematologi, fungsi ginjal ada, terus liver, ya. Terus urin rutinnya dari urin, berikutnya nanti dari ada itu ronsen, terus sama jantung gitu ya. Jadi dan di situ juga darahnya ada hepatitisnya juga, ada HIV-nya juga. Jadi untuk ke arah Jepang itu memang berbagai metode ya, ada yang paket ini paket itu gitu kan, dan di LPK Cup termasuk adalah pemeriksaan kesehatan yang sesuai Kemenaker atau Kemenkes. Karena ada HIV, ada TBC, ada hepatitis B. Itu penyakit yang menular. Berarti kalau perbedaan si MCU ini tuh dari negara beda-beda tiap negaranya atau beda-beda tiap bidang pekerjaannya, Bu?
Tadi kan dijelasin yang Jepang, terus Bu Dokter bilang tiap negara beda-beda. Itu benar sama tiap negaranya aja atau makin spesifik lagi tiap bidang pekerjaannya juga beda-beda ininya jenis NCU? Sebenarnya setiap negara itu memiliki standar kesehatan. Ya, contoh kayak Jepang itu ada berdasarkan standar negara dan standar bidang. Ya, ada bidang konstruksi atau pertanian atau apa. Kami mengikuti sesuai daripada permintaan. Jadi laboratorium itu akan memeriksa sesuai dengan permintaan daripada instansi. Ya, jadi bukan kita. Kami hanya menerima apa yang diperintahkan. Setelah itu kami periksa. Setelah kami periksa, kami berikan hasil sesuai yang kami kerjakan. Gitu. Betul. Karena kan kami nggak bisa juga, oh negara ini begini, nggak bisa. Karena kan aturannya negara itu pasti bisa berubah-ubah setiap bulannya, setiap tahunnya, atau berapa tahun berikutnya. Artinya kami menerima rujukan dari instansi, terus kami mengerjakan, setelah selesai kami berikan. Seperti itu. Kalau jenis pemeriksaannya tuh yang seperti apa aja Bu buat calon peserta? Apa detailnya gitu? Cek tadi ya, selain yang tadi kan ininya. Kalau misalnya kalau di sana misalnya di bagian kebisingan, otomatis ada audiometri. Iya. Benar ya? Kalau misalnya dia di perkantoran, berarti ada pemeriksaan darah, itu hukumnya udah wajib ya. Darah yang tadi kami sebutkan, urin juga kami yang sebutkan tadi, rongsen pun hukumnya wajib. Kalau penambahan menurut keselamatan kesehatan kerja, kebetulan saya juga bagian K3, itu biasanya audiometri atau spirometri. Tergantung daripada permintaan dari instansi lagi. Betul. Gitu ya. Dan kami alatnya insya Allah kami siap. Seperti itu. Kalau masalah kesehatannya si calon peserta, terutama yang di sini ya, yang paling sering ditemuin tuh apa ya Bu? Kira-kira. Untuk peserta sendiri kalau misalnya medical check up ya, beberapa orang kayak misalnya dari yang sederhana dulu ya, dari pemeriksaan fisik sederhana gitu, kita banyak periksa, ada yang beberapa buta warna. Biasanya kita konfirmasi dulu gitu ke lembaga pengirimnya, orang ini mau ditugaskan di mana dan untuk di luar negerinya. Kalau misalnya nanti dia di bagian mesin, elektro, ya otomatis sudah tidak bisa gitu. Tapi kalau misalnya di pertanian, di bagian peternakan yang tidak ada berhubungan sama sekali melihat warna, itu aman gitu. Contohnya gitu. Terus kayak misalnya yang kedua adalah paling sering adalah yang ditemukan adalah penyakit TBC ya, menular ya. Kalau itu jelas kita harus obatin dulu, kita rujuk dulu. Biasanya kita rujuk pakai pihak yang lebih tinggi lagi gitu ya. Contohnya spesialis gitu, dokter-dokter spesialis, supaya maksudnya pengobatannya benar-benar terlihat gitu ya, maksudnya, dan sudah ada cap dari spesialisnya juga untuk pengobatan selama 6 bulan selesai atau tidaknya, bisa dikirim atau tidaknya, sudah sehat atau tidaknya, udah ada konfirmasi lagi dari spesialistik gitu. Terus kalau misalnya ronsen, selain TB paru, kita biasanya lihat ada skoliosis atau enggak. Paling banyak skoliosis itu sebenarnya ringan, tapi ada beberapa yang skoliosisnya itu berat atau moderate, kita rata-rata, jadi agak berat ya, ke arah berat gitu. Nah itu kita confirm lagi ke LPK-nya, ini pekerjaannya gimana untuk di Jepang ya, apakah berat atau tidak. Kalau misalnya aman, kita bisa kirim, tapi kalau misalnya pekerjaannya kira-kira nantinya berat, fisik gitu kerjanya, ya kami harus obati dulu gitu. Mungkin ada pengobatan dulu di Indonesianya beberapa lama untuk terapinya gitu. Seperti itu paling contohnya. Jadi kalau dari hasil screening awal ini terjadi ada sesuatu, kami nggak bisa langsung mengatakan fit. Kami harus rekomendasikan dulu dengan dokter spesialis lagi, konsul lagi. Contoh tadi ya, kalau rongsen gini kita spesialis paru. Nanti paru bahasanya seperti apa, kami ikutin. Otomatis instansinya pun harus mengikutin, gitu ya. Kalau misalnya dari telinga nih, audiometri, ada sesuatu, kami ke spesialis THT. Kalau EKG, kami ke spesialis jantung. Jadi kami tidak boleh mengklaim bahwa dia tidak sehat. Nanti rekomendasi itu muncul, balikan kembali kepada instansi masing-masing bahwa mereka boleh berangkat atau tidak. Tapi kami sudah memberikan saran. Karena tujuan kami bagaimanapun caranya mereka datang ke negara, pulang pun sehat. Dan di sini bisa lebih produktif lagi. Seperti itu sih Bu, mungkin jadi bukan semata-mata periksa selesai.
Dari penyakit yang sering ditemui itu biasanya penyebab utama mereka tuh apa ya, Bu Dokter? Penyebab Apa? utama Dari sakitnya tuh apa emang ternyata kan berarti penting banget mereka isi riwayat ya. Oh gitu, iya betul. Kadang mereka tuh sebenarnya ada riwayat kan dari kecil, itu ada ketahuan. Biasanya ada beberapa yang dari kecil punya bronkitis misalnya gitu ya contohnya ya. Udara di sini sama di sana beda. Jelas penyesuaian lagi untuk masing-masing individu. Kalau misalnya dia jujur tentang riwayat dia sendiri dia punya bronkitis, itu kita bisa maksimalkan sebelum dia berangkat untuk pengobatannya. Jadi ketika dia di sana, setidaknya dia sudah sehat gitu. Jadi kita juga aman untuk mengirimnya gitu. Jadi nggak sakit-sakitan. Kalau misalnya yang lain tadi, ya maksudnya kita bisa maksimalkan untuk pengobatannya. Jadi memang penyebabnya kan macam-macam. Kalau misalnya TBC sendiri itu dari udara, dari penularan lingkungan sekitar. Harus diobatin dulu, minimal TBC itu 6 bulan gitu pengobatannya. Bila tidak selesai harus 9 bulan ya. Bahkan ada yang sampai setahun untuk pengobatan. Jadi sebenarnya untuk pengobatan itu kalau anaknya jujur dan bisa mengikuti prosedur itu bisa lebih mudah, lebih gampang. Contoh kemarin juga katanya ada cerita dari Pobombang, katanya ada yang punya ambeien tapi dia nggak jujur gitu. Dari hal kecil sebenarnya ambeien sangat disayangkan untuk kalau misalnya dia sampai pulang lagi ke Indonesia, karena itu penyakit yang sebenarnya mudah gitu diobatinya. Kalau misalnya baru grade-nya kita ketemu 1 sampai 2 masih bisa diobati loh dengan obat gitu. Tapi kalau misalnya grade 3 memang kita harus rencanakan operasi kalau misalnya memang parah gitu. Tapi sudah gitu, sesudah itu sudah gitu, kita bisa maksimalkan untuk pencegahannya supaya dia tidak kembali lagi gitu, contohnya si ambien itu gitu. Jadi kalau jujur kita lebih gampang untuk membantunya sebenarnya gitu anaknya. Jadi balik lagi nanti ke anaknya sebenarnya harusnya memang jujur aja gitu, nggak usah takut. Kadang mereka malahnya takut ya, nyumpet gitu, diumpetin gitu. Jadi malah pengobatan sama MCU kadang jadi nggak terlalu sinkron gitu, betul. Jadi intinya terbuka itu lebih mudah untuk berangkat daripada kita tertutup, akhirnya rapat juga untuk berangkatnya. Itu ya, mungkin itu. Dan mungkin nanti yang di sini tekankan sama LPK-ku, bagaimana caranya mereka sebelum tes kesehatan, mereka terbuka. Dan di edukasinya mungkin boleh dari kami gitu ya, biar mereka sejujurnya. Yang tadi contoh bronkitis. Kalau bronkitis itu kan kena dingin. Di sini udah dingin nih sebenarnya. Di Jepang lebih dingin, gitu ya. Nanti terjadi sesuatu yang lebih di sana karena dia tidak terbuka. Sebenarnya itu sih mungkin poinnya adalah keterbukaan dalam mengisi riwayat dan di saat kita berdiskusi dengan dokter ya. Jadi kalau bilang periksakan kesannya gimana, jadi diskusi gitu ya, konsul dengan dokter apa yang harus mereka lakukan sebelum berangkat. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Gitu. Nah, terus kalau selain kita harus jujur sama riwayatnya ini, pemeriksaan sebelum pemeriksaan ini kita harus siapin dirinya kayak gimana ya, Bu? Sebenarnya sih kalau untuk persiapannya adalah ya mau ada medical check up atau tidak, satu istirahat otomatis harus yang bagus. Ada jam istirahat minimal 9 jam dalam satu hari. Gitu ya. Yang kedua olahraga teratur. Ada waktunya juga kan, karena nanti di riwayat ini kan ditulis olahraganya seminggu berapa kali. Ada di sini ada tulisan di sini ya, ada riwayat di sini tuh, ada kebiasaan olahraga, merokok, minum alkohol, ya itu kita tanya, sampai minum alkohol pun kita tanya. Kenapa? Nanti dari sini akan kelihatan hasilnya. Kalau livernya tinggi, SGPT-nya ternyata minum alkohol, kami akan minta suruh pemeriksaan gamma GT. Walaupun di periksaan di sini nggak ada. Karena nanti ada poin-poin yang harus dikhususkan. Itu. Terus misalnya lagi kayak olahraga. Kalau dia olahraga seminggunya 3 kali, kemungkinan sakitnya kan lebih sangat sedikit. Ya, pola istirahat sehari 9 jam atau 8 jam. Untuk dia terkena sesuatu kan lebih sedikit ya. Terus terakhir ada pola makan. Ya, jadi kan tadi pola hidup dari olahraga, makan, gitu kan. Terus tadi kebiasaan yang tadi merokok atau minum, gitu ya. Pola makan pun ada jamnya. Sebenarnya kayak saya lah ya, ngomong mah gampang. Tapi dalam pelaksanaan itu memang butuh namanya effort.
Saya pernah ngelakuin olahraga sehari itu 30 menit selama 3 bulan. Itu dengan sendirinya turun 4 kilo. Otomatis makannya pun jadi ngerem. Karena ada energi yang terbuang, tapi kita habis olahraga nggak langsung makan. 30 menit baru kita makan ya minimal atau 1 jam. Itu 3 bulan turun 3 kilo. Itu contoh turun berat badan. Itu sih. Jadi kebiasaan itu sebelum medical check up itu sudah dikerjakan minimal 3 bulan. Nah, tapi kan di sini berangkatnya mungkin 6 bulan ya. Artinya dari situ ada sesuatu yang kurang bagus. Tolong edukasi sampai benar-benar berangkat dan menjadikan suatu kebiasaan di sana. Contohnya kayak mandi, Bu. Kan di sana nanti dingin. Nah, mandi itu harus berapa kali? Handuk itu harus berapa? Dicuci. Ya kan? Nah, itu butuh sangat sederhana karena temuan-temuan di beberapa gay itu yang asrama itu jadi habit, malas mandi. Malas ganti handuk. Itu yang sangat-sangat sederhana. Dan disinilah yang harus pola-pola itu diedukasi sebelum berangkat. Kalau memang dibutuhkan kami untuk mengedukasi, sebulan sekali edukasi, kami siap. Bu dokter siap? Ya. Dicatat mungkin nanti. Dilaporkan. Iya, gitu. Paling nambahin aja, istirahat cukup tuh penting. Kenapa harus istirahat cukup? Karena 6-8 jam itu cukup untuk menstabilkan tekanan darah kita gitu. Kalau kita tidur terlalu malam itu tekanan darah bisa jadi meningkat gitu, denyut jantung meningkat gitu. Terus gula juga bisa meningkat gitu. Apalagi kalau misalnya begadang sering craving tuh makanan-makanan manis, kadang makanannya malah justru nggak sehat. Itu paginya bisa meningkatkan gula darah. Terus sebelum MCU baiknya kurangi makanan-makanan yang berlemak. Kenapa? Karena kita pengen lihat ketika tubuh itu dalam kondisi optimal gitu ketika MCU gitu. Jadi tidak ada tambahan gula atau lemak-lemak yang baru-baru saja dikonsumsi seperti itu. Terus mungkin minum air putih yang cukup untuk menghindari resiko nanti di urinnya ada ISK atau infeksi bakteri gitu. Lalu paling itu ya Bu ya. Terus udah sih itu aja. Oh ya, tadi ada ISK ya. ISK itu infeksi saluran kencing. Biasanya itu terjadinya sangat sederhana. 1, kita mau ke kamar mandi kita tahan. Ya. Yang kedua, minum sehari 8 gelas itu tidak tercapai. Kan otomatis kalau minumnya banyak, airnya keluarnya banyak. Otomatis kalau secara kalau pralon gitu ya, atau kita saluran itu akan bersih. Seperti itu ya. Dan itu bisa kita cegah dengan pakai slogan sehari minum air 8 gelas sama tata caranya. Mungkin bisa kami buatin ya Bu Mei ya. Bu dokter bisa kami buatin slogan ditulis itu di setiap kamar atau di setiap yang ada tempat minum. Misalnya bangun tidur itu minum 2 gelas air putih hangat, misal atau air putih biasa. Terus nanti habis sarapan minum lagi 1 gelas. Terus siang jam 10 minum lagi 1 gelas. Itu ada tata cara sampai akhirnya mau tidur itu 8 gelas. Oh ya, dan satu lagi sama obat-obatan ya. Obat-obatan itu untuk obat-obatan yang kadang mungkin nggak tahu gitu ya. Ada obat-obat flu yang sering dikonsumsi sebelum MCU. Padahal obat kayak obat batuk yang mengandung contohnya aja ya, dextrometropan. Itu bisa opioidnya positif gitu, opiatnya. Terus pseudoephedrine itu hampir sama yang keluar adalah amfetamin. Jadi kayak sebenarnya dia positif palsu ya gitu. Jadi hati-hati apalagi kalau misalnya ada pemeriksaan narkoba itu hindari benar-benar untuk konsumsi obat flu. Terus paling banyak adalah gigi sebenarnya ya. Gigi itu kayak karang gigi, terus infeksi gigi. Sebaiknya sebelum MCU itu sudah dipersiapkan ke dokter gigi dulu untuk pembersihan gitu. Udah paling itu aja yang paling banyak ya yang harus dipersiapkan. Balikin lagi kebersihan diri ya. Kebersihan diri. Jadi sebenarnya dari hal yang sangat sederhana menjadikan hal yang luar biasa. Nah, mungkin nanti poinnya lagi gimana caranya kebiasaan hidup sehat. Begitu. Begitu, Dok? Iya. Berarti itu kondisi kesehatan yang bisa kita cegah sebelum MCU tadi tuh pola hidup kita Yes, sendiri ya, betul. sama kebersihan itu. Betul. Selain tadi ada screening, misalnya ada yang sesuatu yang meningkat, itu bisa segera dikonsulkan dan diobatin. Tetapi yang tadi, kebiasaan tadi, kalau sudah 40 hari,
itu kan menjadikan habit untuk seterusnya. Yang tadi saya bilang ya, saya jalan kaki sehari sekian jam selama 3 bulan berturut-turut, itu akan menurunkan berat badan 3 kilo tanpa kita konsumsi apapun. Maksudnya yang obat segala macam. Jadi kalau kebiasaan itu selama 40 hari dan berturut-turut itu menjadikan habit. Yes. Tapi dari semua ini pengalaman ibu sendiri tuh pernah nggak kayak yang peserta nganggap MCU malah jadi sebagai hal yang formalitas aja gitu? Oh iya banyak, karena kan mereka berprinsipnya kan orang bahasanya tuh yang penting mah kita sehat gitu ya. Jadi pasti periksa orang mah sehat gitu ya. Padahal bukan sehat dari fisik. Adanya ada di dalam-dalam, dari dalam ya. Dan itulah yang menjadikan dia formalitas bahasanya. Dan kami nggak seperti itu. Kami saklek. Kalau harus diobatin diobatin. Kan ada pernah pengalaman-pengalaman. Ada yang telepon ke kami, Ibu ini di Jepang ternyata TBC. Terus hasilnya 2 bulan. Pas saya tanya periksanya di mana? Ternyata nggak di kami. Tapi kami bantu. Nah ini gimana caranya dia bisa ganti dengan yang lain. Oke, kami periksa yaitu tentang TBC-nya. Setelah itu selesai, memang hasilnya abnormal, baru kami bahwa dia adalah tidak sehat. Jadi kami nggak bisa sembarangan. Oh ini ganti, nggak bisa. Kami harus tahu dulu, diperiksa dulu baru kita merekomendasikan. Itu contoh yang sederhana. Padahal periksanya nggak di kami. Karena memang kami berniatnya adalah bagaimana caranya kami itu sehat. Kalau kami sehat berarti customer internal sehat, eksternal pun sehat. Kami tidak memandang apakah dia periksa di kami atau tidak. Berarti kalau mereka telepon ke kami, berarti kami memang sama yang di atas untuk membantu memberikan kemudahan. Dan alhamdulillah benar. Akhirnya kami periksa IGRA, TB segala macam, dan kami rekomendasi dengan bahasa Inggris dan Jepang. Saya nggak ngerti Jepangnya. Kami kasih rekomendasi, akhirnya diganti dengan yang lain. Itu contoh yang sederhana tadi ya. Ada juga misalnya ada pemeriksaan HIV. Kami tidak boleh memberikan hasil HIV kalau tidak konsultasi dengan dokter. Ya, jadi harus dipanggil dulu. Konsultasikan dulu. Tapi sebelum itu valid itu HIV, kami kerjakan berkali-kali dan kami ulang darahnya. Pengambilan darah kedua. Bukan berarti kami nggak yakin. Untuk memastikan bahwa itu darahnya benar. Dan pasti benar. Dan hasilnya pun harus dikonsulkan dulu. Tidak boleh dari pihak instansi yang menerangkan. Harus dokter yang, tapi ada instansi itu tidak mau menginformasikan. Bilang unfit aja. Terjadinya apa? Dia akan menular ke berbagai orang yang sebenarnya dia tidak tahu. Bisa aja mungkin dia tidak tahu, bisa aja dia tahu. Tapi punya pengalaman juga, akhirnya pas dikorek ya dok ya, ternyata dia sudah berkontak dengan pasangan. Gitu ya. Itulah fungsinya medical check up. Jadi bukan sekedar formalitas, tapi bagaimana caranya badan kita tuh secara lahir dan batin kita sehat. Kalau kita sehat lahir batin, otomatis produktivitas meningkat, otomatis cuan pun meningkat. Gitu ya Bu ya? Boleh Bu, ini minum dulu mungkin. Oh iya, makasih. Minum dok? Iya, udah tadi. Air ini kok, mineral kemasan. Nah kalau peran dari lembaga medical check up dari ProMedica ini untuk membantu memahami hasil pemeriksaannya lebih lanjut ini seperti apa Bu? Peran kami adalah bagaimana caranya kami memberikan hasil yang tervalidasi, ya akhirnya berkualitas. Kami memiliki tim medis yang dari mulai penanggung jawab lab adalah spesialis patologi klinik, pemeriksaan dokternya ada dokter umum Hiperkes yang bersertifikat Kemenaker, medisnya pun kami ada surat izin prakteknya juga, dan alat-alat kami pun sudah tervalidasi dari Kemenkes. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya kami mengedukasi sama ke peserta ataupun ke instansi bahwa sehat itu mahal. Dan ketiga, bagaimana caranya bahwa kami adalah tim untuk menjadikan produktif, bukan menjadikan tim yang menakutkan. Kenapa? Karena kalau bilang medical check up mereka sudah stres dengan melihat jarum, dengan melihat angka uang,
dengan melihat angka uang yang tinggi, ternyata hanya lembar kertas yang didapatkan dan hasilnya nggak sesuai dengan mereka. Itu poin yang paling penting bagi mereka tidak mau medical check up. Padahal dengan adanya itu kita lakukan, dia bisa menurunkan angka keuangan jauh lebih tinggi. Makanya kalau dalam instansi, kalau mau bekerja harus ada rekrutmen, yaitu tes kesehatan dulu. Sesuai dengan bidangnya. Tadi contohnya kalau di pabrik makanan tidak boleh ada yang namanya hepatitis B. Karena kalau dia diproduksi, dia akan menempel, akan mengkontaminasi berbagai ribuan produk. Tetapi kalau sebagai administrasi tidak bermasalah. Seperti itu ya. Jadi kami tugasnya adalah bagaimana caranya bahwa medical check up itu sangat dibutuhkan, tidak harus bekerja di luar negeri, tetapi bagaimana caranya kita sehat, karena sehat itu mahal. Dan tugas kami adalah mengedukasi kapan caranya tim instansi membutuhkan kami untuk presentasi sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan temanya, kami siap untuk membantunya. Karena edukasi itu ada paling penting, tapi tidak hanya sekali, harus berkali-kali, dan kita pakai poster ya atau logo-logo di mana mereka akan melihat, oh itu penting. Mungkin karena sekarang kan gennya Gen Z ya, mereka lebih suka digitalisasi dan dengan gambar-gambar yang bagus, slogan-slogan itulah mungkin yang harus kami siapkan. Mungkin itu. Nah kalau si MCU ini dilakukannya tuh sebelum berangkat aja atau harus berkala atau gimana? Nah terus dari pengalaman Ibu seperti apa? Terus baiknya justru seperti apa? Sebenarnya medical check up itu dilakukan di saat umur sudah 35 tahun, itu wajib hukumnya. Ya. Kalau di luar negeri 25 tahun. Tetapi kan kalau di kami, pemerintahan kami, anggarannya kan di umur 40 tahun. Ya. Sebenarnya nggak harus pakai umur. Setiap 1 tahun sekali harus diperiksa, karena secara rapot kami makan segala rupa. Pola hidup kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan lebih baik lagi setahun itu 2 kali. Semester 1, semester 2. Seperti kita sekolah. Nanti akan terkontrol dengan baik. Tapi kan ujung-ujungnya budget lagi. Nah kalau mau setahun sekali tadi, pola hidup itu setelah hasil bagus, pola hidupnya dipertahankan atau ditingkatkan. Jadi sebaiknya 1 tahun sekali. Gitu. Kalau untuk umur, ya kalau sudah 25 tahun kan mungkin pola makan hidupnya sudah berbagai ya. Ya itu harusnya sudah segera dikerjakan. Kalau untuk keberangkatan magang ke luar negeri ini? Itu wajib hukumnya ya dok ya? Wajib. Kita lakukan MCU itu berkala. Bisa sekali kalau misalnya memang fisiknya benar-benar normal, nggak ada masalah apapun. Tapi ada beberapa, jadi untuk follow up itu kita bisa sebagian atau menyeluruh gitu. Sebagian contohnya dia misalnya nggak normalnya di apa nih. Misal kita kan periksa dulu nih ronsennya tadi, balik lagi TBC taunya. Ya kita suruh berobat dulu 6 bulan, kita bantu follow up-nya, kita kasih rujukan ke dokter spesialis, follow up lah ke dokter spesialis paru, setelah 6 bulan kita cek ulang. Nah itu yang namanya berkala, yang maksudnya jadi lebih dari sekali gitu, yang sebagiannya hanya khusus di TBC, lalu kita periksa misalnya dahaknya memang sudah negatif, berarti sudah aman, sudah dinyatakan sudah negatif dan sudah fit gitu ya. Atau misalnya bisa kayak misalnya kolesterolnya tinggi atau OTPT-nya, yang paling banyak OTPT-nya ya, atau heparnya yang misalnya ada kenaikan tuh OTPT-nya. Biasanya sama kami disuruh istirahat dulu deh, jangan begadang, coba yang minum alkohol, nggak boleh minum alkohol dulu, makanan berlemaknya coba dikurangi dulu. Nanti follow up setelah beberapa minggu biasanya dinilai lagi OTPT-nya, udah turun atau belum. Jadi itu, kalau misalnya beberapa, kalau yang dari Jepang sih seperti itu gitu prosesnya. Jadi ada pra-MCU dan MCU mau berangkat ya. Kalau pra-MCU tuh biasanya lebih ke arah yang virus. Ya, hepatitis B, HIV, rongsen paru, darah rutin, dan dokter. Biasanya lebih ke arah budgeting. Tapi kalau misalnya pra-MCU-nya lengkap, jauh lebih baik. Jadi sebelum berangkat, sebelum testing kita sudah ada pra-MCU, pas mau berangkat kita medical check up lagi gitu ya. Jadi tapi setelah itu berangkat di sana pun diharapkan setahun sekali medical check up. Jadi biar nanti instansi pun jelas, oh anak ini dalam keadaan setahun di sana kondisinya sehat. Ya, jadi selain kondisi sehat, kita kan otomatis mentalnya pun sehat.
gitu ya. Kalau bisa sih setahun sekali di sana pun gitu ya, tapi nggak tahu progresnya seperti apa. Harapannya mah berkala itu adalah 1 tahun sekali. Tapi kalau untuk berangkat ada pra MCU dan pra MCU itu pra medical check up sebelum dinyatakan siap di sini, sama mau berangkat namanya medical check up. Nanti setahun berikutnya diharapin medical check up ulang sampai benar-benar pulang ke sini. Jadi nanti pas pulang akan membawa nama harum dalam keadaan sehat dan instansinya pun LPK KUP contohnya ya, pulang dengan keadaan badan sehat, jasmani sehat, rohani sehat, duitnya pun sehat. Dan otomatis brandingnya pun secara tidak langsung itu akan naik. Gitu. Banyak banget informasi yang didapat. Kalau tantangan Ibu sendiri bikin MCU sampai ribuan gitu, kayak tadi kita sebelum syuting kan Ibu ada cerita sehari seberapa ribu gitu. Gimana Bu? Kalau kami bukan menjadikan tantangan, lebih ke arah bagaimana caranya kami itu memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena setiap niat baik itu pasti ada jalan. Ya, sedikit pun kalau kita tidak niat baik tidak akan pernah ada jalan. Ada jalan pasti buntu. Tapi kalau niatnya baik, jalan itu mengalir dengan sendirinya. Contoh hari ini banyak sesuatu yang harus kami kerjakan, tapi podcast pun kami jalan. Kami ngomong ke dokter Prila pun baru tadi siang. Ya, artinya apa? Niat baik akan gitu. Jadi nggak ada namanya keriuhan, tapi adanya bagaimana caranya kami memberikan manfaat ke semua orang. Itu Bu. Alhamdulillah niat kita baik mengajak. Iya, saya juga jadinya lancar. Saya juga happy juga kan diundang gitu kan, walaupun ini podcast kesehatan pertama bagi kami ya. Tapi kami udah pernah jadi narasumber juga di Dinas Kesehatan. Jadi kami itu pernah jadi narasumber di Dinas Kesehatan Kota Bandung mewakili Labs Kota Bandung. Gitu. Jadi ya nggak sia-sialah dengan Pramedika, insya Allah. Mungkin terakhir harapan buat yang mau berangkat atau buat ya semua anak muda biar tetap sehat. Harapannya kami harus punya mindset positif. Yang pertama, yang kedua kami harus selalu patuh sama orang tua. Yang ke orang tua itu bisa yang melahirkan, bisa yang mengasuh, misalnya di LPK KUP, gitu ya. Bisa juga kakak adik yang memang sekeliling, walaupun bukan orang tua tapi saudara. Ya. Jadi mindset positif, yang kedua patuh sama orang tua, yang ketiga jaga kesehatan baik lahir maupun batin. Ya, lahirnya mungkin fisik, batinnya mental. Ya, kalaupun memang ada yang stres, kami kebetulan punya psikolog, ya, Bu Mei, bisa gratis. Ya. Bu Mei-nya ada di belakang. Jadi kami itu all in, ya, bukan berarti kami gratis karena enggak, karena kami niatnya manfaat. Di agama kami 3 perkara yang tidak akan pernah putus, salah satunya adalah ilmu bermanfaat. Yang kedua, kalau kami memberikan ilmu, kami sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah bukan berarti hanya uang. Dengan Bu Dokter tadi menjelaskan sedekah jariyah. Saya juga jadi mendengarkan, oh begitu ya, gitu ya. Saya pun mungkin mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang positif. Jadi anak muda, sehat itu mahal. Sehat itu adalah menjadikan kalian sukses dunia akhirat, ya. Sehat itu memberikan kalian positif dalam mengerjakan apapun, dan insya Allah kalau sehat mentalnya, sehat lahirnya, sehat batinnya, cuan gampang dicari. Ya, itu ngikutin aja. Gitu. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Bu Yati, terima kasih Bu Dokter. Cukup ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga untuk ITC Multifinance, mitra setia Anda. Jangan lupa nonton lagi. Jangan lupa juga like, subscribe, and comment. Sampai jumpa lagi, Jane. Dadah. Terima kasih.